Udah? Udah. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Ngabdur Ramadan, kita berjumpa di episode perdana Ngabdur Ramadan bertajuk Kultum, Kuliah Tunggu Maghrib, bersama saya Abdul Arsyad dan juga Al Ustadz Al Mukarram Al Palapi iya, Abdul Ahrian Al Mukarram. Iya, karena memang nama ulama-ulama itu disematkan dengan tempat tinggalnya. Iya, Al-Bukhari itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Iya. Tapi siapa gitu? Terus dari Bukhara. Abdul Qadir Jailani, dia dari daerah Jailani. Oh, Jailani itu iya, nama gue pikir juga dulu daerah. nama dia gitu. Ternyata begitu baca-baca ada daerah yang namanya Jailani. Iya, seperti mungkin kalau seandainya dulu ada ulama dari Manchester, berarti ada aja mungkin Umar Al-Manchesteria. Ada Ustadz Subki Al-Buguri. Bogor Al-Buguri. Al-Buguri. Seperti iya. saya juga punya ustadz namanya Abdurrahman As-Singapuri. Iya. Karena dari Singapura. Abdur Al-Rawadenoki. Al-Rawadenokia. Ya, gitu-gitu ya. Teman-teman. Alirannya Denokia. Iya. Aliran yang mengikuti Denok dong. Tapi ini baru nih, Dur. Ini katanya siapa abang siapa? Iman. Bang Iman. Katanya Bang Iman dia baru pesan online langsung datang katanya. Iya. Tapi ini agak unik juga ya. Ya, ini Al-Fatihah. Waktu dipasang tadi saya dan Bang Rahman bingung. Ini dari mana bacanya? Al-Fatihahnya. Ternyata dia tuh muter, teman-teman. Yang kalau kalian lihat di pojok sebelah itulah bismillahnya tuh. Yeah. Terus dia muter begini sampai yang paling tengah itu walad dolin di situ. Iya. Ada nama stylenya nih ada nih, Dur. Nama style kaligrafi begini, ya. Apa gitu ya namanya? Yang memang melingkar gitu. Oh, memang kaligrafi itu dia ada style-stylenya ya. Ada style-stylenya. Kadang-kadang tasjidnya itu di bawah. Di bawah, ya. Bukan di atasnya huruf. Bener, ada juga yang nunnya domahnya juga bermacam-macam tuh. Iya. Ada harokat tanda-tandanya, tanda bacanya itu yang berbeda-beda. Kadang kalau yang kita lihat di dinding masjid yang di airbrush sama orang, dikasih airbrush. Airbrush biasanya kan apa ya? Kaligrafi yang di tembok, bukan dia tempel gini, bukan yang di tembok langsung itu. Seperti tanda bacanya itu banyak gitu. Yeah. Nah, itu saya pernah tahu kalau itu ternyata memperindah aja, itu tuh tidak masuk dalam tanda baca dia tuh untuk memperindah aja. Memperindah kayak ada koma-koma atau apa gitu. Ada yang kayak melambainya melambai, gitu. Yang sebenarnya di tanda baca nggak ada dia tuh, tapi dia untuk memperindah gitu katanya. Bahkan Al-Quran sesungguhnya juga kan awalnya nggak pakai tanda baca. Tidak pakai tanda baca. Di zamannya siapa baru dikasih tanda baca. Dikasih tanda baca, betul. Supaya memudahkan. Memang awalnya itu bahkan huruf pun titik-titik itu belakangan. Titik belakangan? Kayak huruf ba. Ada titik di bawah satu, huruf ta ada titik dua di atas. Itu awalnya tidak ada. Awal dulu gundul, betul-betul gundul. Iya. Tanda baca tidak ada, titik tidak ada gitu. Kalau kemudian dikasih titik segala macam bisa mempermudah kita yang bukan Arab untuk membaca Al-Quran, bahasa Arabnya. Oke. Nah, Kultum pertama kali ini kuliah tunggu maghrib. Pertama kali kita bikin video tidak ada makanan apa-apa ini agak repot juga. Kita berusaha 10 menit lah ya menunggu teman-teman maghrib segala macam dengan tema-tema yang mungkin akan kita bicarakan. Tidak usah pakai tema, kita cerita-cerita aja. Cerita aja ya. Ini mungkin sambil nunggu ini supaya nggak berasa mungkin ada yang sambil ngopi ya. Enggak dong kan mereka justru nungguin untuk nanti ini. Iya. Ini mau cerita apa, Dur? Cing Abdel udah berapa kali ke bukan umroh haji udah? Umroh udah, alhamdulillah udah. Haji alhamdulillah udah. Cing Abdel itu udah haji juga ya? Alhamdulillah. Tahun berapa itu? Tahun 2016 sampai 2015 lah. Oh, kita udah kenal dong. Udah harusnya sih udah. Oh, tidak. Saya baru tamat suci. Iya, belum ya. Iya, belum terlalu. Oh, itu Cing Abdel haji. Pokoknya itu. Haji itu waktu tukang bubur naik haji. Cing Abdel haji itu. Iya, sinetron tukang bubur naik haji. Gue naik haji. Gue cari di sana nggak ada tukang buburnya. Karena ceritanya tukang buburnya itu meninggal di Mekah.
Jadi dalam rangka mencari tukang buburnya gue ke sana. Dan nggak ketemu. Nggak ketemu karena memang udah meninggal. Umroh berapa kali? Umroh termasuk sering ya. Mungkin 5 kalian lebih ya. Gue nggak hitung. 5 kalian lebih lah. Ada 5 kali. 5 kali lebih. Iya. Wow, itu ada nggak tempat favorit, Sing Abdel kalau umroh? Kalau umroh ya? Umroh. Ya kalau haji kan tempatnya wajib kan, yang umroh aja. Umroh karena kita banyak melakukan wisata religi. Betul, karena selain umroh itu kan rukunnya tawaf aja kan? Sama sa'i. Tawaf dan sa'i. Dan tahalul. Ya. Setelah itu ya udah kita wisata religi bebas. Tidak ada wukuf, lempar jumroh. Tidak ada. Nah itu yang gue paling berkesan adalah Gua Hiro. Gua Hiro ini termasuk tempat yang tidak dikunjungi, Dur. Oh, dia kalau kita umroh dia tidak masuk dalam wisata religi. Tidak. Kita destinasi. Cuma hanya melihat bukitnya. Bukitnya apa? Jabal Nur. Apa Jabal Sur? Jabal Sur ada lagi, Gua Surnya ada. Jabal Nur kayaknya. Oh, Jabal Nur. Gua Hiro itu di Jabal Nur. Ini Jabal itu kan gunung berarti. Gunung. Bukit. Itu naik di atas lah gua itu. Iya, di atas lah. Jadi kalau kita udah sampai atas, sampai puncak, kita bisa ngelihat Mekah, Ka'bah, kelihatan tuh. Tapi di jauh. Kan dia udah terang tuh ada lampu-lampu. Nah kelihatan tuh dari situ. Dan itu jauh, Dur. Berarti Nabi Muhammad SAW waktu lari dari Gua Hiro ke rumahnya Khadijah, karena rumah Khadijah, Siti Khadijah itu ada di kompleks Masjidil Haram sekarang. Jadi perpustakaan atau apa ya kalau nggak salah ya, bisa dilihat ya, ada di kompleks itu. Jadi dia emang lari jauh, Dur. Sing Abdel lu ke Gua Hira pakai apa? Jalan kaki? Enggak, naik mobil dari penginapan. Naik mobil itu sekitar 20-30 menit. Karena macet? Enggak, malam kan. Karena ini di luar dari destinasi. Jadi keluar pas jam istirahat. Iya, pasti. Agenda kosong kita berangkat. Biasanya malam. 20-30 menit. 20-30 menit. Pakai mobil. Itu baru sampai di lerengnya, di kaki Jabal Nur ya. Jabal Nur bukan sih? Gua Hira di Jabal Nur. Nah, naiknya itu lama juga, Dur. Bisa sejam. Serius? Iya. Tinggi juga dong. Tingginya sekitar 300-400 meteran ya. Tapi karena dia terjal, jadi banyak istirahatnya, banyak capeknya gitu. Jadi sejam lah. Iya. Berarti Nabi Muhammad SAW lari dari Gua Hira ini ke rumahnya Ibu Khadijah itu sejam lah. Lumayan. Nggak berhenti lari. Tapi fisiknya Nabi Muhammad SAW tentu berbeda dengan kita ya. Berbeda. Maksudnya dia naiknya aja udah kuat. Naiknya aja PR, Dur. Turunnya juga PR kan berarti. Ya. Apalagi pada waktu itu kalau kisah yang kita tahu kan Nabi Muhammad SAW itu lari dalam keadaan takut. Biasa kalau takut larinya lebih kencang. Iya. Biasanya ya. Makanya dia terengah-engah sampai di rumahnya Ibu Khadijah ini, kemudian beliau meminta untuk diselimuti. Selimuti saya. Iya. Lalu kisah yang menariknya adalah awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW ini itu yang tahu itu malah pendeta. Maksudnya rahib lah dulu. Pendeta atau rahib? Pendeta Kristen. Ahli kitab. Sebutannya ahli kitab lah ya. Orang yang mempelajari Taurat dan Injil. Di Mekah. Kalau yang pada saat wahyu pertama turun Al-Alaq ya? Iya. Ya, Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah, itu turun 5 ayat pertama itu kemudian Ibu Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad SAW ke sepupu beliau. Oke. Sepupunya Siti Khadijah yaitu Warakah bin Naufal. Nah, dia seorang rahib. Seorang pendeta lah. Tapi dia ini ahli kitab. Saya kurang paham dia ini. Tapi memang di kisah-kisah tuh dia penganut Nasrani, penganut Injil. Pokoknya dia sampai ke kota-kota lain juga, suka berkelana mencari agama yang benar karena dia merasa bahwa penduduk Mekah pada saat itu kan sama-sama berhala tuh, sudah tidak masuk dalam agamanya Ibrahim alaihissalam. Padahal dulu sempat ya Mekah itu nggak menyembah berhala.
Karena kan Nabi Ibrahim bangun itu, Ismail juga di situ. Iya. Artinya pada saat itu orang ya menyembah Allah gitu. Iya, itu tuh gara-gara saya ada lupa juga lagi itu. namanya. Iya. Sejarahnya kenapa akhirnya berhala ada di Mekah. Iya. Saya lupa namanya. Pokoknya di 30 tokoh jahiliyahnya saya, dia tokoh pertama tuh. Iya. Nah, dialah yang bawa berhala dari Syam. Iya. Jadi gara-gara dia berdagang di sana, dia lihat, wah, negeri Syam ini negerinya para nabi. Iya. Kok orang-orang nyembah berhala? Jadi dia merasa bahwa ini yang betul. Dia bawalah berhala dari sana itu. Iya, betul. Datang taruh di Mekah. Akhirnya orang-orang bikin apa? Lata, Uzza. Lata itu yang ayam gitu. Wah. Nah, itu Lata juga. Amr bin Luhai. Hah? Amr bin Luhai dari Bani. Amr bin Luhai. Iya, Nah, ini dia. Iya. Amr bin Luhai, dia ini nih. Dia ini yang pertama kali. Iya. Ibarat kita ke. Tapi motivasinya bukan untuk membuat penyimpangan dari itu kalau nggak salah. Iya, dia cuma merasa aja. Dia merasa itu lebih karena memang itulah jahil. Iya. Orang tidak tahu, bodoh. Dia tidak tahu, dia bukan ahli kitab, bukan apa. Dia cuma melihat orang yang keren gitu. Sama seperti kayak kita di Indonesia sekarang. Apa-apa bahwasanya di Arab ternyata begini. Oh, berarti kita juga begitu. Bukan begitu, tapi kita harus lihat dia dari kitabnya gitu. Betul, dari Al-Qur'an dan Sunnah, betul tidak? Bisa saja orang Arab juga salah juga gitu. Bisa lah. Nah, gitu-gitu. Nah, si Amr bin Luhai itulah. Nah, si Waraqah bin Naufal ini yang di beberapa kisah itu dia selalu bilang bahwa dia ngomong ke orang-orang Mekah, kalian ini salah, ini agamanya Ibrahim bukan begini, bukannya menyembah patung ini. Nyembahlah sang pencipta kalian gitu. Nah, itu dia sempat berkelana tuh kemana-mana untuk belajar ke orang-orang yang lebih paham. Kemudian dia akhirnya, saya tidak tahu yang pertama atau tidak, tapi paling tidak dia itu yang bikin salinan Injil dalam bahasa Arab. Waraqah ini. Waraqah bin Naufal ini. Injil dan Taurat dalam bahasa Arab itu dia tulisin. Karena dulunya bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani mungkin pada waktu itu, atau mungkin pakai bahasa Persia atau bahasa apa, tapi dalam bahasa Arab belum ada. Nah, dia yang tulisin tuh. Enggak ada Itakut nggak ada. Ibrani ada. Itakut. Itu bahasa Itakut, bahasa gimana tuh? Iya, nah gitu. Ya. Nah, itu. Nah, beliau ini adalah orang yang Khadijah radhiyallahu anha tuh percaya bahwa sepupunya ini bisa menjelaskan apa yang terjadi sama suamiku ini. Ya. Apalagi Khadijah radhiyallahu anha tuh pernah dengar dari pembantunya beliau namanya Maisarah itu, bahwa waktu berdagang itu ada orang rohib yang lain. Ini sebelum ini nih? Iya, sebelum ayat turun? Sebelum ayat turun. Itu pernah bilang kalau majikannya dia, Nabi Muhammad SAW ini, kata rahib itu selalu dijaga sama 2 malaikat. Oke. Maisarah datang cerita ke Siti Khadijah. Ya. Nah, berbekal dari cerita-cerita itulah, kemudian dia merasa bahwa kayaknya yang bisa menjelaskan ini Waraqah bin Naufal. Sepupuku. Sepupu saya. Ya. Dibawalah ke sana. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, jika ini benar kejadian pada suamimu, maka insya Allah beliau inilah nabi yang dijanjikan. Bukan halusinasi, karena kan saat-saat itu Rasul dibilang juga sebagai orang gila karena sering holwat gitu, menyendiri gitu, terus punya tendensi pengen bunuh diri katanya. Ada suicidal tendensi, apalah gitulah. Nah, karena itu menyendiri yang segala macam. Jadi isunya itu macam-macam, Dur. Iya, isu-isu yang beredar di mereka. Iya. Tapi segimanapun isunya, mereka tuh percaya bahwa apa yang keluar dari mulutnya seorang Muhammad SAW ini benar. Benar, karena dia udah dijuluki Al-Amin. Iya. Jadi jika itu yang diceritakan sama Nabi Muhammad SAW, maka Waraqah bin Naufal merasa bahwa oke, benar. Kalau benar berarti inilah Nabi yang dijanjikan. Makanya jika saya masih ada ketika nanti dia ini akan dimusuhi banyak orang, dan seandainya saya masih ada di zaman itu, saya adalah orang pertama yang akan membela dia. Sayangnya dia meninggal sebelum masuk Islam ya? Beberapa tahun. Kan sebenarnya
beberapa saat, beberapa tahun ya, 2 tahun mungkin ya, 2 atau 3 tahun setelah ayat pertama turun. Ayat pertama turun ini, itu Waraka bin Naufal kemudian meninggal. Yeah. Nah, ada yang bilang ini tuh di beberapa sanadnya tuh agak lemah atau bagaimana, tapi ulama bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa beliau pernah tidur dan bermimpi bertemu dengan Warakah di mana beliau memakai baju sutra. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kalau orang pakai baju sutra itu berarti tidak mungkin penghuni neraka. Oke. Makanya ulama sepakat bahwa Warakah bin Naufal ini salah seorang ahli surga. Yeah. Karena walaupun dia tidak ikut di zamannya Nabi Muhammad SAW, tapi dia tuh mengimani Tuhan itu satu, kemudian mengimani kerasulan Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad sadar bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Ya karena begitu diturun kayaknya itu adalah pengangkatan dia sebagai Rasul. Ada ayat yang harus disampaikan kepada umat. Dakwahnya kan masih diam-diam ya, Dur. Iya. Di Mekah itu dia nggak berani terang-terangan. Iya. Jadi orang-orang terdekatnya aja. Iya. Termasuk Siti Hadijah sebagai orang pertama yang memeluk agama Islam. Gitu. Nah, bahkan awal itu kan Rasulullah SAW belum berani berdakwah. Iya. Sampai kemudian turun lagi surat Al-Muzammil ya, yang hey orang berselimut bangunlah. Bangunlah, sampaikan dakwah dan segala macam. Nah, itu baru Nabi Muhammad SAW mulai pelan-pelan. Berarti kalau yang mengakui sebenarnya udah sebelum, selain Warakah itu ada yang kisah ini loh, yang dia jalan, yang lagi dagang juga. Oh, yang terus ke Syam. Iya, yang ke Syam juga, terus ada apa namanya? Awan terus menaungi, terus ke Busra. Ke Busra. Sekarang Syam. Sekarang di Syria Busra ini. Syam itu apa? Irak ya? Syam itu Palestina tuh. Irak itu apa? Basrah ya. Itu Basrah Irak. Ini Busra. Busra ini di Syria. Syria ya. Diikuti oleh Awan tuh. Di Awan. Terus mengikuti Awan. Begitu dia neduh di pohon, bayangannya tuh ngikutin dia ada di mana gitu katanya. Ya, wallahu alam lah ya. Pokoknya intinya dia dilindungi lah. Iya, Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Syarikat Dagang, Syarikat Dagang Islam SDI. Syarikat Dagang ini dengan kabilah dagang. Kabilah dagang. Dengan kafilah. Kalau kabilah suku. Kafilah dagang. Kafilah dagang dengan pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Kemudian kayaknya mereka singgah berteduh di depan sebuah mungkin tempat biara atau apa gitu, tempat pendeta Buhairah namanya. Namanya pendeta Buhairah. Cukup populer kisah ini. Cukup populer karena kita dari zaman SD ada nih kisah ini. Nah, pendeta ini memperhatikanlah kafilah dagang orang Arab ini di depan. Kemudian dia memperhatikan satu anak ini yang mungkin umur 12 tahun. 12 tahun katanya. 12 tahun. Dia memperhatikan. Kemudian dia panggil lah kafilah ini masuk ke dalam. Semakin dia perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dari jarak dekat ini. Ya, karena katanya ada ciri-ciri fisiknya juga, Dur. Iya, kan di Al-Quran itu mengatakan bahwa ahli-ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu, orang Yahudi terutama, ahli-ahli kitab, itu mereka itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Oke. Kita tidak tahu ya yang tertulis di Injil dan Taurat itu seperti apa, tapi Allah mengatakan itu di Al-Quran bahwa mereka tuh mengenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada mengenal anak mereka sendiri. Karena kalau nggak salah memang di situ disebutin ciri-ciri fisiknya, ada apanya di sini, ada ininya di sini gitu. Yang di kita juga nggak di. Iya, di Al-Quran tidak ada. Betul. Jadi dia tahu nih, lihat di ciri-ciri fisiknya. Kayaknya ada merah di mananya gitu. Iya. Nah dilihat nih, gitu. Tanda lahir di punggung, mungkin atau segala macam. Nah kemudian pendeta Buhairah ini tanya ke Abu Thalib, ini siapa dia ini? Karena Abu Thalib saking sayangnya dengan Nabi SAW mengatakan bahwa dia anak saya gitu. Kemudian pendeta Buhairah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau benar dugaan saya, bapaknya sudah meninggal. Harusnya udah anak yatim. Dia harusnya anak yatim. Ya. Kemudian Abu Thalib akan jujur, iya betul. Sebelum dia lahir bapaknya sudah meninggal. Nah disitulah, pendeta Buhairah bilang, kalau gitu jangan lanjut dagang kalian ini. Kalau orang Yahudi tahu ini, nanti dia dicelakai. Mending ini sudah pulang ke Mekah dan jaga dia, karena dia ini adalah
yang akan memegang tanggung jawab besar di suatu saat nanti. Abu Thalib takut, bawa pulang lah. Iya. Karena kalau nggak salah, misinya juga memang Yahudi harus mencelakai Nabi Muhammad ya. Karena Nabi sebelum itu kan sudah begitu. Nabi Isa kan dijelakai ya. Dijelakai sama orang Yahudi. Iya. Emang dia sering nyari-nyari itu kan, gue dengar di mana tuh ya. Orang Yahudi itu bilang, kalau kita curiga nih ada Nabi, ayo kita bunuh aja cepetan, nggak apa-apa. Kalau terbunuh, berarti ini bukan Nabi gitu. Kalau nggak terbunuh, itu Nabi. Ayo kita gimana caranya gitu. Itu seperti kisahnya ini, Zainab binti Al-Harits kalau tidak salah. Itu dia gimana? Itu ada kisah yang bilang setelah itu dia ada yang masuk Islam sebelum dia dihukum pancung. Ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang bilang enggak. Tapi Zainab binti Al-Harits itu yang memasukkan racun ke daging dombanya Rasulullah SAW sampai kemudian keracunan. Sudah dimaafkan, tapi kemudian ada sahabat lain yang meninggal. Nah, karena sahabat lain meninggal ini kemudian orang menuntut untuk dia dihukum pancung. Akhirnya dihukum pancung oleh Zainab binti Al-Harits. Nah, itu mungkin. Alasan Zainab binti Al-Harits itu sama seperti itu. Ketika ditanya, kenapa kamu meracuni Nabi? Dia mengatakan bahwa ya saya ingin membuktikan, seandainya kalau dia itu memang benar Nabi, tentu dia akan selamat. Iya betul ya. Zainab binti Al-Harits ngomong begitu. Iya. Nah, dan ternyata Nabi memaafkan beliau. Nabi memaafkan dia, tapi ada sahabat lain yang ikut makan yang meninggal. Akhirnya karena ada nyawa yang meninggal, mau nggak mau harus hukum pancung. Akhirnya hukum pancung dia. Nah, pendeta Buhaira itu akhirnya nggak jadi tuh. Nah, artinya maksudnya kalau pendeta Buhaira ngomong itu sejalan dengan Al-Quran bilang bahwa orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad SAW itu sama seperti melebihi mereka kenal dengan anaknya sendiri. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tetap dibawa sama Abu Thalib untuk berdagang, di sana banyak orang Yahudi, orang pasti ini Nabi nih, ini Nabi nih. Anak mana nih? Iya, ini kayaknya tanda-tandanya sesuai. Sama seperti kisah di Madinah setelah Abdullah bin Salam. Ini salah satu orang Yahudi. Abdullah bin Salam. Abdullah namanya juga ya? Iya, dulu itu orang Yahudi yang sudah tinggal di Jazirah Arab. Namanya nama Arab. Mereka tuh menyesuaikan cara berpakaian, ngomongnya sudah bahasa Arab, nama-namanya juga. Abdullah bin Salam ini setelah masuk Islam, Umar bin Khattab tuh penasaran, terus tanya, Abdullah, katanya kalian tuh kenal Nabi Muhammad melebihi anak kalian sendiri ya? Karena Abdullah bin Salam bilang, iya, saya kenal ciri-cirinya itu semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya tahu ciri-cirinya, dan itu ada di Nabi Muhammad SAW. Saya bahkan tidak tahu ciri-ciri anak saya sedetail itu. Karena tidak ada di kitab sucinya. Iya. Iya. Dia tidak memperhatikan anaknya sedetail itu. Tapi kalau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, untuk orang yang baca kitab baca kitab Injil dan Taurat pada zaman itu, saya tidak tahu juga isinya seperti apa, tapi ya begitu. Iya. Jadi hikmahnya adalah awal tanda, maksudnya awal kenabian atau awal perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam kisah yang kita tahu diakui oleh dua orang pendeta. Ya, sebenarnya dipenuhi tanda-tanda kenabiannya. Iya. Dan yang tahu justru bukan orang-orang Islam yang pertama. Iya. Malah pendeta-pendeta yang ahli kitab lah, yang memang mengkaji kitabnya. Iya, karena para sahabat pada waktu itu kan belum tahu ajaran Islam ini seperti apa, seperti apa. Jadi yang tahu ya pasti yang punya Injil dan Taurat. Iya. Nah, di Mekah kan nggak ada Injil dan Taurat kecuali yang Waraqah bin Naufal tulisin itu. Oh ya, karena udah masuk ke si pagan-pagan itu ya. Iya. Gitu. Nih, Dur, ini udah berapa menit? Wah, panjang banget. Ya. Oke lah, jangan panjang-panjang. Nanti dituntut episode berikut lebih panjang. Nah, gue pengen di episode berikutnya dulu. Gue pengen coba tolong diceritakan. Saya kayak pendongeng ya. Saya ikut aksi abis ini. Ya. Ini ada kisah yang bagus, yang bagus, Dur. Kisahnya ini bahwa sebenarnya kalau orang punya salah sama kita, boleh kita memaafkan, dan boleh kita nggak usah berhubungan lagi, bukan memutus silaturahmi. Ada kisahnya, Dur. Pada saat Rasul memaafkan pembunuh pamannya Hamzah. Iya, ini namanya Hindu, tuh yang makan
apa? Bukan Hindu. Iya, yang makannya Hindu, yang makan hatinya Hindu. Yang bunuhnya itu Washi namanya. Iya. Namanya Washi. Iya. Jadi pada saat lu udah gue maafin gitu. Ya. Tapi tolong lo nggak usah deket-deket gua. Iya. Karena setiap ngelihat lo, saya ingat kesedihan saya dengan kondisi paman saya tercinta. Gitu. Jadi kita kalau ada orang yang salah sama kita, ya kita maafin. Tapi sah juga kita untuk nggak usah dia berhubungan lagi dah. Bukan masalah apa-apa ya. Kalau ngeliat dia, gue keinget lagi, kesel lagi. Mungkin jadi nggak rela lagi maafinnya gitu. Mungkin ya. Mungkin. Ya. Boleh juga tuh. Nah, itu boleh. Itu kisah keren juga. Tapi saya nggak tahu hikmahnya bagaimana ya. Nanti kita harus baca-baca juga sih. Iya, pasti ada hikmahnya. Iya. Pasti ada hikmahnya. Karena itu relate banget sama kehidupan nyata kita, Dur. Kan banyak dikecewain sama orang, atau kita ngecewain orang terus pada saat katanya lo udah maafin, tapi lo kok ngejauh dari gue. Ya mungkin itu yang dirasakan. Gitu, sedemikian dalamnya gitu. Iya, mungkin. Ya. Makin lama saya makin kesemutan. Kan saya udah bilang, saya kalau dengar khotbah aja saya harus lurusin kaki. Bersilat kelamaan kesemutan saya. Tapi katanya Dul. Apalagi nih? Pada saat majelis, ini gue denger di Ustadz Firanda atau Ustadz Halid bahasa lama ya. Posisi jamaahnya itu duduknya begini, Dul. Nah ini posisi jamaahnya Rasul kalau lagi. Oh begitu. Begini. Saya baru tahu loh, Cing. Saya itu malah. Iya, kalau salah benerin ya. Gue cuma kasih tahu. Iya, teman-teman coba benerin juga ya. Karena jadi memang kalau begini kayaknya lebih enak, nggak bakal ngantuk. Betul. Nggak bakal ngantuk dan nggak kesemutan. Iya, nah saya itu paling suka sebenarnya kalau dengar khotib atau apa tuh saya begini. Iya. Tapi pada dulu saya pernah begini di zaman saya di kampus. Kemudian teman saya yang saya tahu ilmu agamanya lebih dari saya gitu. Maunya dia memang anak pesantren dan segala macam. Nah dia bilang cara duduk seperti ini itu tidak boleh. Karena? Saya tidak tahu. Dia cuma bilang tidak boleh kalau sedang dengar khotbah atau apa itu duduknya bersila. Nah cuman saya tidak kuat. Jadi saya tuh lurusin. Iya. Nah kalau di tempat yang sholat Jumat di sini dekatnya ada, tapi dia begini lebih enak. Nah lebih enak betul. Sebenarnya lagi belakangnya. Sebenarnya yang begini itu nyaman banget buat dengerin khotbah atau apa ya, karena kita tidak kesemutan. Cuman saya tidak tahu dalilnya ini. Iya. Boleh atau tidak. Ya, itu gue nah dengar. teman-teman yang ini saya juga tidak tahu. Teman-teman boleh komen-komen ya, kasih tahu. Boleh tidak sih kita duduk yang begini itu kalau Ustadz Khalid bilang, kalau misalkan di Ustadz Khalid bilang, entah Khalid, entah Ustadz Firanda bilang boleh, berarti mungkin ada dalilnya. Iya, karena memang dua ilmu, kalau gue sih menyebut dia ilmuwan loh. Iya. Ilmunya gila banget. Iya, karena Ustadz itu kan artinya orang berilmu ya. Orang berilmu. Ulama. Ya. Dari ilm. Iya. Kata dasarnya kalau nggak salah. Mereka itu kasih satu statement selalu ada dalilnya gitu. Selalu ada dalilnya. Nah, ya. mungkin ini ada. Ntar saya juga cari ya. Oke, begitu. Nggak usah lama-lama lagi. Nanti episode kedua jadi lebih lama lagi. Iya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Nanti episode 2 jadi lebih panjang lagi. Ya teman-teman bantu di komen masalah duduknya ini tadi. Iya. Jadi begitulah akhir dari Kultum Kuliah Tunggu Maghrib kita spesial Ngabdur Ramadan ini. Jadi saya Abdul Arsyad. Saya Abdul Arya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu takjil. Iya. Salam satu takjil. Oke.